Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah kaum muslimin muslimat rahimakumullah wa hafizakumullah. Sekarang saya berada di sebuah madrasah yang bernaung di bawah Yayasan Pondok Pesantren Darun Nahdlatain Nahdlatul Watan Pancor, karena saya termasuk dari sejak 80-an mengabdi di madrasah ini, sehingga sampai sekarang alhamdulillah wa syukurillah saya insyaallah tetap akan mengabdikan diri di madrasah yang diwariskan oleh guru besar kita almarhumlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor. Karena dulu waktu kami masih di Ma'had Darul Quran wal Hadis Al-Majidiyah Asy-Syafiyah Nahdlatul Watan Pancor sekitar tahun 91 yang lewat, beliau al-maghfurlah berpesan kepada kami tulab dan talibat ma'had pada saat itu agar membantu beliau dalam meneruskan perjuangan beliau mengisi madrasah-madrasah yang telah dibangun dengan menyampaikan atau mengajarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat kepada generasi Islam sesuai dengan kemampuan kami masing-masing. Alhamdulillah wa syukurillah, al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor dulu pernah bercerita kepada kami tentang ilmu al-magnetis. Jadi ilmu al-magnetis itu artinya ilmu magnet, ilmu magnet. Kalau bahasa kita di Sasak itu magnet, al-magnet. Itu bahasa Indonesianya. Jadi untuk menarik suatu benda itu magnet. Tapi kalau ini untuk menarik ilmu pengetahuan, ya, menarik rezeki juga termasuk, sehingga al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh menamakannya dengan ilmu al-magnetis, ilmu kontak utara selatan timur barat. Jadi ilmu al-magnetis ini disebut juga oleh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dengan ilmu kontak utara, selatan, timur dan barat. Kenapa al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor menamakan ilmu itu atau doa itu dengan ilmu kontak utara, selatan, timur dan barat? Dulu al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh dan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid Pancor, di saat beliau itu belajar atau menuntut ilmu di Makkahul Mukarramah, beliau diijazahkan doa tersebut yang berbunyi, wahab ya wahab ilman wa hikmatan walir rizqi ya razzaqu kulli musahila wa bil khairi fattah wa bil huda wa bil ilmi ya alimu kulli mufaddila. Jadi setelah diijazahkan doa tersebut oleh guru beliau, diperintahkan oleh guru beliau itu untuk mengamalkannya 21 kali setiap selesai sholat subuh dan maghrib. Namun beliau itu mengamalkannya setiap selesai sholat fardu. Nah ini itu suatu rahasia
yang dirahasiakan dulu oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Lalu kemudian doa tersebut dibuka rahasianya oleh almarhumlah Bapak Maulana Syekh, karena Syekh Zakaria Abdullah Billah itu bertanya, apa rahasia saudara sehingga saudara itu walaupun kitab yang saya sembunyikan itu, kitab milik saudara itu saya sembunyikan, namun saudara itu tidak bisa saya kalahkan, bagaimanapun rajin saya itu belajar. Apa rahasianya kira-kira sehingga saudara tidak bisa saya kalahkan, padahal wirid dan zikir kita itu sama, sudah menerima dari guru yang sama, mengamalkan zikir yang sama, dan juga rajin belajar dengan kepintaran yang sama. Insya Allah sama, semuanya sama. Namun kenapa saya tidak mampu untuk mengalahkan kepintaran saudara, padahal kita itu adalah sama-sama rajin belajar, sama-sama rajin berdoa, sama-sama memiliki ilmu al-magnetis yang sama, diterima dari guru yang sama. Lalu di sanalah al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh membuka rahasia al-magnetis tersebut. Kita dulu diijazahkan oleh guru yang sama, namun di saat mengamalkannya itulah tempat bedanya. Saudara mengamalkannya 21 kali setiap selesai sholat subuh dan maghrib, namun saya itu mengamalkannya setelah selesai sholat fardu. Setiap selesai sholat fardu, zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh itu saya mengamalkan doa tersebut 21 kali. Kemudian saya gandeng dengan Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif 129 kali, dan dilanjutkan dengan Ya Mubdi'u Ya Khaliq, Ya Mubdi'u Ya Khaliq 129 kali. Jadi kalau kita mengamalkan Ya Mubdi'u Ya Khaliq 129 kali sama Ya Latif, Ya Latif setiap selesai sholat fardu, apa yang kita pelajari itulah yang akan keluar nanti di saat kita itu diuji, dites atau semester seujian dari guru-guru kita. Jadi setiap apa yang kita pelajari itulah yang keluar dalam tes ujian kita. Itulah yang saya amalkan setiap selesai sholat fardu. Di samping saya juga harus rajin belajar mutalaah. Itu bahasa Bapak Maulana Syekh, mutalaah, rajin belajar, rajin mengulangi apa yang telah diajarkan oleh guru-guru beliau. Nah, itu suatu rahasia yang dimiliki oleh al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Kemudian pada waktu yang lain juga al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh bercerita tentang al-magnetis tersebut. Al-magnetis tersebut bahwa dulu waktu baru kawin dengan Umi Adeniyah dari Kelayu. Jadi Umi Adeniyah itu istri beliau. Jadi waktu baru kawin, menurut cerita Bapak Maulana Syekh, tidak menjadi orang yang kaya, namun setelah menerima doa al-magnetis itu dan diamalkan dengan penuh yakin, ikhlas dan istiqomah, maka kekayaan dari Umi Adeniyah itu melimpah ruah. Bahkan menurut informasi yang kami dengar beberapa tahun yang lewat, warisan kebun dan sawah itu sangat banyak sekali kepada para ahli waris beliau. Karena
berkat mengamalkan doa al-magnetis tersebut. Nah, itu adalah sebagian dari rahasia atau khasiat kelebihan dari mengamalkan al-magnetis tersebut atau ilmu kontak utara, selatan, timur, dan barat. Jadi untuk mengontak rezeki yang sebelah timur, utara, selatan, timur, barat, bahkan dari rezeki yang ada di langit, di bumi, dikontak dengan kontakan berkat doa al-magnetis tersebut. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa diamalkan oleh jamaah kaum muslimin muslimat yang sudah menerima ijazahnya dari orang-orang yang sudah berhak mengijazahkan doa al-magnetis tersebut. Wallahu a'lam bishawab, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.